Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sesosok makhluk mitologi yang keberadaannya banyak diragukan oleh kebanyakan orang. Namun para ulama banyak memuat informasi tentang makhluk satu ini, yang mana menjadi sebuah sinyal jika keberadaan makhluk ini memang benar-benar ada. Bahkan para ulama sampai mengeluarkan fatwa tentang makhluk satu ini, dari hukum menikahinya sampai dengan hukum memakannya. Makhluk satu ini memiliki sebutan yang berbeda-beda di tiap tempat, seperti Mamiwata dari Afrika Barat dan Tengah, Rusalki dari Rusia dan Ukraina, dan Meru dari Irlandia. Sedangkan dalam kitab Ajwibah Az-Zakarni disebut dengan nama Admiyatul Bar, dalam kitab Hasyisyah Al-Bujairimi disebut dengan Banatul Rum, dalam kitab Hayah Al-Hayawan disebut dengan Insanul Ma', serta Syekhul Bar untuk yang jantannya. Dan Syekh Fauzan menyebutnya dengan nama Huriyah Al-Bar. Sedangkan di Indonesia sendiri, makhluk ini disebut dengan nama Putri Duyung. Dari zaman dahulu, di mana teknologi belum semaju seperti sekarang ini, banyak cerita-cerita mengenai keberadaannya sangat banyak bertebaran. Bahkan akan sangat mudah kita temukan saat ini animasi-animasi atau film-film yang menggambarkan sosok wanita cantik bertubuh setengah manusia setengah ikan. Tak heran jika anak-anak bahkan sampai yang tua sekalipun akan sangat familiar dengan makhluk yang satu ini. Banyak cerita-cerita di kalangan masyarakat tentang makhluk ini. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai. Siapa saja yang tergoda maka akan menemui ajalnya. Namun, beberapa ulama memiliki pendapat berkaitan dengan Putri Duyung. Dalam kitab Hayah Al-Hayawan, jilid 1 halaman 46 dikatakan, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Qazwaini berkata, ada seorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam, di beberapa waktu ada hewan yang berbentuk menyerupai bentuk manusia. Dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Syekh Al-Bar. Jika dilihat oleh manusia, maka mereka merasa senang. Lalu, bagaimanakah dengan ciri fisik yang dimiliki oleh Putri Duyung? Apakah sama seperti yang digambarkan dalam animasi-animasi bahwa ia berwajah cantik dengan berbadan setengah manusia dan setengahnya lagi berwujud ikan? Dalam kitab Hasyisyah Al-Bujairimi jilid 4 halaman 230 diterangkan bagaimana salah satu sifat atau ciri-ciri daripada Putri Duyung ini. Banat Ar-Rum adalah ikan laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang. Warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki fajr atau kemaluan dan payudara, dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Yang menjadi salah satu pertanyaan yang menarik, sebenarnya apakah Putri Duyung itu manusia atau makhluk laut yang menyerupai manusia? Karena jika dia manusia, maka berlaku pula hukum manusia padanya, yaitu halal untuk dinikahi. Tetapi jika Putri Duyung adalah hewan laut, maka haram untuk dinikahi, tapi halal untuk dimakan. Mengenai hal ini, Imam Az-Zakarni menjelaskan dalam kitabnya Ajwibah Az-Zakarni halaman 46, di mana ia mengatakan peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh dinikahi. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum ta'dib atau takzir. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Syekh Fauzan pernah ditanya mengenai hukum memakan Putri Duyung. Ada sebagian para nelayan yang ahli tentang ikan menyebutkan bahwa di laut ada ikan yang kepalanya seperti kepala wanita dan dia memiliki wajah seperti wajah wanita. Apakah boleh dimakan? Dan mereka menamainya dengan Huriyah atau peri laut. Beliau pun menjawab, ada namanya manusia laut. Ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia yang mereka menamainya dengan manusia laut. Setiap hewan laut yang diburu maka boleh dimakan, walaupun dia berbentuk seorang laki-laki ataupun wanita. Syekh Ibnu Utsaimin, beliau pun pernah ditanya tentang manusia laut ini, dan beliau berfatwa akan bolehnya memakan hewan laut ini dengan berdalil dari hadis Nabi SAW tentang laut.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, seorang pernah menanyakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kami pernah naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwuduk dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwuduk dengan air laut?" Rasulullah SAW lantas menjawab, "Air laut itu suci dan bangkainya pun halal." Keyakinan tentang eksistensi putri duyung telah muncul di awal spesies manusia. Sosok perempuan magis itu muncul kali pertamanya dalam lukisan gua di akhir periode zaman batu sekitar 30.000 tahun yang lalu. Tercatat, ada beberapa peristiwa yang sempat membuat heboh publik mengenai kemunculan putri duyung ini. Pada tahun 2009, terjadi demam putri duyung di Israel. Menyusul laporan penampakannya, warga lokal yang pertama kali melihatnya mengaku bahwa makhluk itu sedang berjemur. Ketika ia dan teman-temannya mendekat, putri duyung itu bergeser dari pantai dan raib masuk ke dalam gelombang. Mereka kaget karena melihat wanita itu tidak memiliki kaki, tetapi memiliki ekor. Penampakannya itu bukan satu-satunya. Setelah kabar kemunculan beredar, ratusan orang mengaku telah melihat putri duyung di Kiryat Yam, Israel. Karena sedemikian populernya, pemerintah setempat akhirnya kemudian menawarkan hadiah senilai 1 juta US dollar untuk membuktikan bahwa makhluk misterius itu memang ada. Namun, belum ada bukti hingga sampai saat ini. Christopher Columbus konon mengaku melihat putri duyung dalam pelayarannya di sekitar Hispaniola. Ia menulis dalam catatan hariannya bahwa dirinya dan para awaknya melihat 3 putri duyung di perairan seputar pulau di sana. Columbus mencatat bahwa para putri duyung itu berseliweran dalam air, tapi muncul ke permukaan ketika kapal mendekat. Tapi Columbus kecewa karena 3 putri duyung itu tidaklah secantik yang digembar-gemborkan. Pada masa kini, ada dugaan bahwa Columbus dan para awaknya sedang melihat manante, atau yang lebih dikenal dengan nama sapi laut. Walaupun muncul pertanyaan, mengapa seorang kapten kawakan bisa salah menyangka sapi laut sebagai putri duyung? Pada tahun 1967, Provinsi British Columbia menjadi pusat kehebohan putri duyung setelah laporan adanya penampakan di pantai Main Island. Para penumpang feri malam itu melihat seorang wanita pirang bertelanjang dada duduk di pantai dengan ekor menjuntai. Beberapa saksi mata terhentak ketika melihat putri duyung itu diduga menyantap salmon mentah di pinggir pantai. Setelah penampakan oleh para penumpang feri, makhluk itu terlihat lagi seminggu kemudian. Para penduduk setempat pun penasaran dengan tampilan putri duyung misterius itu, sehingga mereka kemudian mencari informasi tentangnya. Di Kolonis, koran setempat menawarkan hadiah sekitar 25.000 tentang putri duyung itu. Rencananya akan ada kamar dan tempat tinggal baginya setelah ditemukan. Walaupun diduga hanya rekaan, masih banyak warga yang mempercayai keberadaan putri duyung. Kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan putri duyung itu sangat mungkin ada dan nyata, karena ternyata para ulama telah membahasnya. Tapi di zaman sekarang, kita sulit menemukannya, bahkan tidak bisa karena kemungkinan dia telah punah. Dan kalau dipikir, tak mungkin ada gambaran putri duyung di zaman sekarang tanpa adanya pengalaman dan cerita di masa lalu. Namun perlu diingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang Maha mengetahui akan segala kebenarannya. Sikap terbaik kita ialah memasrahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu perjumpaan kita, nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.